Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang bedah SKL. Sekarang kita sudah sampai pada nomor 15. Bentuk perbandingan paling sederhana dari 2,5 kg banding 50 ons. Kalau dalam pembandingan harus sama-sama dalam kilogram apa sama-sama dengan ons. Ya, ini kita rubah jadi ons, ya. Jadi 2,5 kg dibagi 50 ons. Kalau sama-sama kita jadikan ons, ini kalikan 10. Ya, ini akan menjadi 25 ons. Ya, dibagi 50 ons. Ya, ini akan menjadi onsnya bisa kita coret ya. Sama-sama bagi sama-sama dibagi 25. Ini dari 1, ini jadi 2. Jadi ini adalah 1/2 atau 1/2 ya. Ini sama dengan 1/2. Jadi B jawabannya. Kita lanjutkan nomor 16 sekarang. Pada denah berskala 1/2500. Ya, 1.250.000 maaf ya. Nah, ini adalah pada peta ya, dibanding sebenarnya. Saya pakai warna apa enaknya? Ungu aja ya. Ini adalah peta dibanding sebenarnya. 1.250.000. Berarti di peta 1 cm sebenarnya kalau sebenarnya adalah 1.250.000 cm gitu ya. Jarak pota P ke Q jarak dari pota P ke Q adalah 6 cm. Ya, jarak kota P ke R adalah 8 cm. Ya, P ke R. Nah, ini enggak enak ini gambarnya. Saya gambar sini aja. Dari P agak mepet ya. Dari P ke Q ya, ini adalah P ke Q adalah 6 cm. Kalau dari P ke R adalah 8 cm ya. Di sini R adalah 8 cm. Selisih jarak kota P ke R dengan jarak P ke Q, ya, selisih adalah ininya ya. Selisih itu misalnya delta jarak ya. Delta jarak sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2 cm. Kalau dari 2 cm dalam sini jadi berapa? Ya, jarak sebenarnya ini kan peta ya. Peta banding sebenarnya sama dengan di peta adalah 2 cm. Ya, berarti sebenarnya ya ini adalah S, saya simbolkan S ya. Ini adalah 1 dibanding 1.250.000. Ya, ini kalikan silang ya, maka jarak sebenarnya ya ini tinggal ngalikan antara 2 dikali 1.250.000. Ini akan menjadi 2 juta ya 500.000 cm. Kalau jadikan kilometer dibagi ya, ini langsung saja ya dibagi 0-nya 5 tuh 2, 3, 4, 5. Berapa ini? 100.000. Ya, berarti nolnya dihilangkan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 25 km. Yang B. Nomor 17 sekarang. Perhatikan gambar sebuah denah pekarangan. Luas pekarangan sebenarnya adalah skalanya adalah 1/200. Ya, langsung saja ini panjangnya 12 kali 200. Jadi ini 12 kali 200 ya. Kali 200. Ya. Kalau ini nanti 10 ini adalah 24 ya, nolnya 2. Seperti itu. Kalau ini adalah lebar sama dengan 10 cm berarti 10 kali 200 sama dengan ini akan menjadi 2000 seperti ini. Maka luas adalah panjang kali lebar dalam sebenarnya langsung. Ini kan masih cm. Kalau jadikan meter, ini cm ya. Ini 24 meter, ini masih cm. Kalau jadikan meter dibagi 100, ini 20. Ya.
Luas adalah panjang kali lebar dalam meter. Panjangnya adalah 24, lebarnya adalah 20. Dalam matematika titik itu artinya kali. Ya, ini adalah 480 meter persegi. Ya, meter persegi. Nomor 18, seorang siswa membuat denah sebuah gedung. Ya, seorang siswa membuat denah sebuah gedung berikut pekarangannya pada kertas gambar yang berukuran 40 kali 25. Di sini ada kertas gambar, ya. Ini 40 kali 25 cm. Ini cm, ini cm. Panjang tempat gedung itu sebenarnya adalah 120 meter dan 75. Panjang tempat gedung, maksudnya tempat plus gedungnya ya. Skala yang mungkin untuk denah tersebut adalah ya ini adalah pada petanya, padahal yang sebenarnya terjadi ya pekarangan sebenarnya ini adalah saya pakai warna merah gitu ya. Sebenarnya di sini panjangnya adalah 120 kali 75. Nah, ini masih dalam meter. Berarti kalau dalam sentimeter ini tinggal nambahin 0,2. Ya, ini adalah pada sebenarnya ya. Ini sebenarnya, ini peta, ini sebenarnya. Nah, skala kita bisa pakai yang panjang atau yang lebar. Ya, misalnya kita pakai yang panjangnya. Kita misalnya kita bisa coba-coba sebenarnya atau langsung kita bagi ya. 12.000 bagi 40 berapa sih? Ya, coba 12.000 ya. Ini untuk bikin skalanya ya per 40. Ini adalah ini bisa kita coret ya 12 bagi 40, 12 bagi 4 kan 300 ya. 300 bisa 1:300 sebenarnya untuk panjangnya ya. Untuk lebarnya ya mana yang lebih kecil ya kita pilih ya. Untuk lebarnya adalah 75 bagi 25. 75.000 banding 7.500 ya. Berapa ini? 75 meter. 750 ya. 7.500 maaf. 7.500 bagi 25 sama dengan di sini 75 bagi 25 300 ya. 300 juga ya. 75 bagi 25 kan 3. Skala bisa menggunakan 1:300 sebenarnya. Nah, di sini adanya 1:200 ya. Kalau 1:200 nanti nggak cukup petanya ya. Jadi harus 1:400 biar cukup. Ya kalau 1:200, 1:250, 275 nggak cukup nanti. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya saya pakai yang angkanya mudah 1:200 ya. 1:200 berarti nanti panjang petanya misalnya sebenarnya 2.500, nanti di peta harus berapa? Di peta adalah 7.500 dibagi 200 misalnya. Ya, di gambarnya berapa senti nanti? Nolnya kita coret 75/2 ya. Ini kita pakai kalkulator 75 bagi 2 sama dengan 37,5. 37,5 berarti untuk menggambar 7.500 kalau menggunakan skala 1:200 nanti harus digambar 37,5 cm. Enggak cukup kertasnya. Cuman lebarnya 25 ya. Jadi perbandingan yang mungkin adalah 400. Misalnya dicoba yang ini 1275 kita coba ya 75.000 ya 7.500 dibagi 1275 275 maaf 275 harus digambar 27 cm padahal adanya kertasnya cuma 25 cm nggak cukup juga
ya. Jadi kalau mau pas ini 1:300. Kalau pas banget juga ndak enak, ndak ada space untuk pinggirnya nanti ya. Jadi yang paling cocok ya ini 1:400 itu, ya. Kita akan kerjakan nomor 19 sekarang. Nomor 19 kita geser ke sini. Nah, ini skala-skalaan lagi. Perhatikan gambar denah berikut. Pada peta tersebut berapa jarak sebenarnya antara kota Melville dan Foley. Melville ini, Foley mana ini? Ini Melville, ini Foley. 1 cm sama dengan 10 kilometer. Wah, ini sekian 1 cm. Nah, kita bikin gambaran kasar saja ya. Kalau sekian 1 cm, ya, ini kira-kira berapa sentimeter ini? Ya, sekian 1 cm berarti 1, 2, 3, 4 sekitar ya 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 5 cm. Saya hanya bisa bikin perkiraan saja ya. Kira-kira panjang segmen yang saya bikin ya kurang lebih sama dengan ini 5 cm. 5 cm ini 1 cm sama dengan 10 km. Ya berarti jarak sebenarnya adalah di sini 5. 5 dikali 10 km berarti adalah 50 kilometer. Jadi jawabannya yang pas adalah yang D. Kemudian nomor 20, perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 3:2. Kita gambar persegi panjang seperti ini. Nah, kita kasih faktor pengali, misalnya panjang adalah 3x, maka lebar sama dengan 2x. Ya, jika kelilingnya adalah 80, rumusnya keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar, ini 80. Ya, sama dengan 80. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, kalau kelilingnya 80, ini sama-sama kita bagi 2, ya ini dapat 40. Sekarang kita masukkan panjang dan lebarnya untuk mencari X. Ya. Panjangnya adalah 3X, tambah lebarnya adalah 2X, sama dengan 40. Berarti 5X sama dengan 40. X-nya sama dengan 80. Sama-sama bagi 4. Akhirnya kita bisa dapatkan nilai X-nya. X-nya kan 80. Berarti 2X ini berarti 80 kali 2 adalah 160. 3X adalah 3 kali 80 yaitu 240. Maka luas adalah panjang kali lebar sama dengan kelilingnya 80 tadi ya. Kelilingnya 80, ini 40, benar ya? Bukan 88, kok angkanya besar sekali. Maaf saya salah menghitung. Ya, salah menghitung. Ini X-nya bukan 80, 40 bagi 5 itu 8. Saya pakai biru aja dulu. 40 bagi 5 itu 8 ya. 8 berarti ini adalah 16 dan ini adalah 24. Maka luas adalah panjang kali lebar yaitu 24 kali 16. Sama dengan berapa? Pakai kalkulator saja. 24 kali 16 ini sama dengan 384. 384 cm persegi. Oke, 384 ya. Oke, kita perbandingan senilai sekarang. Jika nilai tukar, oh ya tadi yang saya kerjakan di video sebelumnya ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Mana tadi nomor 14. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Ini masuk perbandingan sebenarnya. Ya, kita kembali lagi. Sampai mana tadi? Nomor 21. Nomor 21. Jika nilai tukar dolar Amerika adalah 42.500, 5 dolar Amerika ya adalah 42.500, maka nilai 102.000 dalam dolar Amerika adalah berapa? Oke. Ini dalam rupiah, dalam USD ya. Dalam rupiah ini adalah 42.500 ya. Kalau dalam Amerika cuma 5 dolar saja. Kalau dalam rupiah 102.200 ya. 1.200 maka USD itu
berapa misalnya X. Ya, ini perbandingan lurus X bagi 5 sama dengan bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas. 102.000 ya, 102.000 nolnya kurang 1 ya dibagi berapa? 42.500. 42.500. Jadi X sama dengan ini 5-nya kalikan ke sini. 102.000 dibagi 42 kurang ke kiri ya biar pas. 42.500. 42.500 ya dikali 5. Yang bisa kita hemat, kita coret ya. Nolnya dicoret 2. Oke. Nah, ini kita tinggal menghitung, Pak Ali menghitungnya pakai kalkulator aja ya, biar cepat. 1020 ya dibagi 425, dibagi 425 sama dengan berapa? 2,4 dikali 5 sama dengan 12, sama dengan 12 dolar. Ya. Nah, ini 12 dolar. Kalian juga bisa ini kalikan 5 dulu, terus habis itu dibagi 42,5 ya, boleh. Nomor 22, perbandingan berbalik nilai sekarang. Sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ini adalah V mobil ya, 60 km per jam dapat menempuh jarak dari kota P ke dalam waktu 12 jam. Ini P, di sini H ya. Ini mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Ya. Agar jarak dapat ditempuh dalam waktu 45 menit, ini P, di sini H, jaraknya tetap, waktunya di sini tadi adalah 1,2 ya. Agar jarak itu dapat ditempuh dalam waktu 45 menit ya. T-nya ini sekarang 45 menit. Nah, ini berapa jam? 45 dibagi 60. Ya, jadi 3/4 jam. Maka kecepatan mobil yang harus dicapai adalah kecepatan dalam waktu berbanding terbalik. Ada 2 cara mengerjakan ini. Yang pertama saya kerjakan pakai hijau dulu. Dipakai rumus S sama dengan V kali T. Ya. Nah, ini jaraknya sama. Kecepatan dari V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2 atau dibalik aja V2 kali T2 adalah dengan V1 kali T1. Ya. Ya, pakai rumus ini boleh. Jaraknya kan sama. V2 kali T2 sama dengan V1 kali T1. Maka yang tanya adalah kecepatan. V2 sama dengan V1 T1 bagi T2 boleh. Ya. Jadi ini nanti akan sama dengan V1-nya adalah 60 ya. 60 T1-nya adalah 1,2 ya. V2-nya 3/4 itu adalah 0,75 ya. 0,75. 0,75. Nulisnya kok gitu banget ya. Kurang sip. 0,75. 75. Di sini 0,75. Kita hitung ya. Maaf. Clear. Ya, 60 dikali 1,2 sama dengan 72 dibagi 0,75 sama dengan 96. 96 km per jam. Ini cara yang pertama. Kalian juga bisa perbandingan lurusnya seperti ini. Ya. Saya geser ke atas sedikit ya. Saya manfaatkan space sedikit di sini. Ini kecepatan, ini waktu. Kecepatan pertama adalah 60, waktunya adalah 1,2. Kalau kecepatan yang kedua atau V ya, biar keren. Ya, ini adalah V2, maka waktunya adalah 0,75 ya, seperti ini. Maka V2 bagi 60, V2 bagi 60 ya bawah bagi atas sama dengan atas bagi bawah karena berbanding terbalik. Ya 1,2 ya. 1,2 dikali dibagi 0,75. 0,75. Kemudian V2 sama dengan ini dikalikan ke sini berarti 1,2 kali
60 dibagi 0,75. Sama ya. Kalian bisa menggunakan definisi asli dari kecepatan, boleh menggunakan perbandingan terbalik, boleh. Ya. Kalau perbandingan terbalik atas bagi bawah bagi atas sama dengan atas bagi bawah, namanya dibalik ya. Jadi ini adalah bawah bagi atas, ini atas bagi bawah, kan terbalik. Kalau sebelumnya ini tadi perbandingan lurus ya. Bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas, kan lurus ya. Nah, arah panahnya sama. Oke, kita akan kerjakan nomor 23 sekarang. Untuk nomor 23, untuk membuat, saya pakai biru aja. Untuk membuat bendungan diperlukan pekerja sebanyak 9 orang selama 16 hari. Ya, di sini ada pekerja, di sini waktunya. Kalau pekerjanya 9 orang, waktunya 16 hari, kan gitu ya. Dan banyaknya orang dengan hari yang diperlukan itu berbanding terbalik. Semakin banyak orang, waktunya semakin cepat, kan gitu ya. Agar pekerjaan ini selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang harus ditambah adalah yang harus ditambah ya. Jadi yang harus ditambah yang ditanyakan. Jadi pekerjaan 9, waktunya 16 ya. Agar pekerjaan ini selesai dalam 12 hari, waktunya ingin 12, ini adalah X. Ya, ini perbandingan terbalik, bawah bagi atas, X bagi 9 sama dengan atas bagi bawah. Dengan perbandingan terbalik sama dengan 16 bagi 12. Maka X sama dengan 16 bagi 12 bisa kita sederhanakan dulu. Ini sama-sama bagi 4, didapat 4 bagi 4 dapat 3. Ya. Ini akan menjadi 4/3 dikali, ini dikalikan silang ke sini ya, 9. Sekarang 3 dan 9 bisa kita coret dapat 3. Maka hasilnya adalah 12. Ya, ditambah berapa yang harus ditambah? Berarti ditambah 12 dikurangi 9, yaitu ditambah 3 orang ya. 3 orang. Nah, yang ditanya adalah yang ditambah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 24. Nomor 24, 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 60 hari. Ya. Jadi ini pekerja, ini waktu. 30 orang bekerja dalam waktu 60 hari. Setelah 30 hari bekerja, jadi setelah bekerja selama 30 hari ya, 30 hari, 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 60 hari. Ya, setelah bekerja selama 30 hari ini ya, selama bekerja 30 hari berarti sisa harinya tinggal 30 karena 60 sudah dikerjakan 30 hari ya. Setelah 30 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 10 hari. Jadi tidak dilanjutkan. Ya, terhenti selama 10 hari. Saya kasih warna merah. Terhenti selama 10 hari. Jadi waktunya sekarang tinggal sisa waktu sekarang tinggal 20 hari. Ya, karena terhenti selama 10 hari. Ya. Ya, jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka harus menambah pekerja sebanyak. Jadi sekarang sisa pekerjaan ingin dikerjakan 20 hari yang seharusnya tadi 30 hari. Jadi normalnya ya 30 pekerja ini menempuh 30 hari ya. Tapi di sini karena berhenti 10 hari, berapa banyak pekerja yang harus diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sama selama 20 hari. Ini perbandingan terbalik. X bagi 30 sama dengan bawah bagi atas sama dengan atas bagi bawah. Ya. Jadi X bagi 30 ini pekerjanya ya. Maka menambah berapa ya? Ingat ini menambah yang tanyakan. X bagi 30 ya sama dengan 30 dibagi 20. Sama dengan 30 bagi 20. Maka ini nolnya bisa dicoret. X sama dengan 3-nya kita kalikan ke sini. 3 ya dibagi 2 dikalikan 30. Nah, 30 dibagi 2 dulu dapat 15. Ya, ini 20 bagi 2 adalah 15. 15 kali 3 adalah 45. Jadi ada 45 pekerja. Harus ditambah berapa? Ya, maka menambah tenaga kerja sebanyak berapa? 45 dikurangi mula-mula adalah 30.
Ya, jadi menambah pekerja sebanyak 15 orang. Ya, jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 24. Perbandingan bertingkat. Perbandingan berat badan ABC adalah 2:3:5. Jadi A dibanding B dibanding C sama dengan 2:3:5. Ya, jika selisih berat badan A dan C, ya selisih berarti C dikurangi A. Besar mana C dengan A? Besar C ya, berarti selisih itu C dikurangi A adalah 24. Ya, jika selisih berat badan A dan C ada 24, maka jumlah berat badan ketiganya adalah di sini jumlah ketiganya berarti A ditambah B ditambah C ya dibandingkan dengan C dikurangi A. Ya. Dalam perbandingan sini A tambah B tambah C adalah 2 tambah 3 tambah 5. 2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah 5 adalah 15. 15 dibagi perbandingannya di sini. C dikurangi A adalah 15, 5 dikurangi 2. Ya, 5 dikurangi 2 adalah 3. 15 banding 3 ini sama dengan ini apa jumlah dari ABC dibagi C dikurangi A. Lah C dikurangi A sendiri jumlahnya berapa di sini? Jumlahnya C dikurangi A ini adalah 24. Jadi ini kita kalikan silang ke sini. Tapi sebelumnya ini bisa kita bagi. Jadi hasilnya A tambah B tambah C adalah 15 bagi 3 adalah 5. 5 terus ini kita kalikan silang ke sini. Ya, dikali 24. Ya, 5 dikalikan 24 sama dengan berapa? Clear 5 dikalikan 24 sama dengan 120. Ya, 120. Ini, kok enggak ada di sini. Jumlah berat badan ketiganya harusnya 120. Ya, kita lihat lagi perbandingan berat badan A banding B dan C 2:3:5. Selisih berat badan A dan C, selisihnya kalau di sini 5 dikurangi 2 kan 3 ya. 3. Ya, dan jumlah semuanya adalah 2 tambah, oh kok 15, 10 ini, ya ampun, paling nggak teliti ya, ini 10, ya, 10, berarti ini salah ini, sebentar, seharusnya 10, 2 tambah 3 tambah 5 kok segitu, 10 ya, ini seharusnya itu 10, maaf, salah ngitung, 2 tambah 3 tambah 5 ini adalah 10 ya, ini 5 tambah 5, 10, maaf ya. C dikurangi A tadi 5 dikurangi 2 adalah 3 ya. Jadi ini nanti dikalikan ke sini ya. Saya ulang lagi prosedurnya. C dikurangi A ini tadi adalah 24 ya. Ini kalikan ke sini. Jadi A tambah B tambah C adalah 10/3 kali 24. 3 dengan 24 dicoret. 24 bagi 3 adalah 8. 8 kali 10 adalah 80. Maka jumlah berat ketiganya adalah 80. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 26, perbandingan uang saya dan uang Budi. Saya kan Ali ya. Oke. Ali dibanding Budi adalah 2:3. 2 dibanding 3. Sedangkan perbandingan Budi banding Cici, Budi dibanding Cici adalah 4:5. Ya, sama dengan 4 dibanding 5. Ya. Jumlah uang Ali dan Cici ya, Ali kalau ditambah Cici sama dengan 92.000. Selisih Ali dan Budi berapa? Ya. Oke, kita akan bandingkan. Nah, ini kita jadikan satu kayak di atas tadi ya. Perbandingannya biar A banding B banding C seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi ini A dibanding B dibanding C sama dengan apa? Nah, ini kita jadikan sama 3 dan 4. 3 kali 4 ini adalah 12. Ya, 4 jadi 12 kan dikalikan 3, berarti 5 juga dikalikan 3, jadi 15. Untuk yang atas, 3 jadi 12 kan kalikan 4, ini juga harus dikalikan 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Nah, sekarang perbandingannya kita bandingkan. Ya, yang ditanya adalah Ali dikurangi Budi. Ya, Ali dan Budi besar mana? Besar Budi ya, selisih ya. Selisih uang Ali dikurangi Budi berarti ini adalah Budi dikurangi Ali. Ya, Budi dikurangi Ali yang ditanyakan. Karena Ali uangnya lebih sedikit, ya. Jadi Budi dikurangi Ali, uang Budi dikurangi Ali,
Budi dikurangi Ali dibanding Ali tambah Cici, Ali tambah Cici, ini adalah Budi dikurangi Ali. Budinya mana? Budi ada 12, ya Ali 8, 12 dikurangi 8 ini adalah 4. Ya, 4 dibanding, ya benar ya, 8 kurang 12 adalah 4 dibanding Ali tambah Cici, 8 tambah 15, 8 tambah 15 adalah 23, 23, oke. Nah, ini maka ini kalikan sini, Ali tambah Cici kan 92.000. Maka Budi dikurangi Ali sama dengan 4 dibagi 23 dikali 92.000. Ya, ini kita hitung 4 ya dikali 92.000 dibagi 23. 23 sama dengan 16.000. Ya, 16.000. Jawabannya yang B. Sekarang kita akan kerjakan aritmatika sosial. Dalam bank, Dian menabung di sebuah bank sebesar 3 juta. Jadi tabungan 3 juta, setelah 4 bulan, jumlah uang yang ditabung menjadi 3.200.000. Persentase bunga bank per tahun adalah saldo sama dengan tabungan ditambah bunga. Saldo sama dengan tabungan tambah persentase bunga kali tabungan. Ya, yang ditanya adalah persentase bunga. Ini. Maka saldo dikurangi tabungan sama dengan persentase bunga kali tabungan. Atau tabungannya dikeluarkan dulu. Atau enak gini. Ya, jadi saldo kurangi tabungan dibagi tabungan ini adalah persentase bunga. Ya. Nah, sekarang saldonya 3 juta. 3.200.000 ya. 3.200.000 dikurangi 3 juta adalah 200.000. 200.000 ini nolnya kurang ya. 200.000 dibagi tabungannya adalah 3 juta. 3 juta kali 100% ini adalah persentase bunga. Ya. Sama dengan yang bisa kita coret, kita coret. Ini 3 dicoret dengan 3 di sini. Ini 2 dicoret dengan 2 di sini. Ya, ini 1 dicoret 1 di sini. Jadi persentase bunga tinggal 20 bagi 3. 20 bagi 3. Ya. 20 dari 3 itu enggak bisa ya. Angkanya koma ini pasti. Ya, 20 dibagi 3 sama dengan 6,6. 6,67%. Ya. Jadi ini dalam persen. Enggak pas ya angkanya ya. Dibulatkan menjadi 6 itu. Ya, kita lihat lagi. Dian menabung di sebuah bank sebesar 3 juta. Tabungannya 3 juta, oke. Setelah 4 bulan jumlah uang yang ditabung menjadi di sini cuma 4 bulan ya ampun. Pak Ali yang salah. Ya. 4 bulan. Rumusnya jangan gitu juga. Ini harus 4 bulan. Maaf ya. Nah, di sini nggak apa-apa, ini biarkan gini aja. Saya sisipkan di sini aja. Di sini kan stick pada sini ya. Di sini yang kurang apa? Di sini yang kurang adalah kalau dalam 4 bulan ini harus dikalikan N, bunganya N per 12. Ya, bulannya ini belum diikutkan. N-nya 4 ya. Di sini 4 per 12. Jadi tinggal nambahkan ininya aja, yang ininya sudah benar. 4 per 12 adalah 1 per 3. Ya, ini di sini posisi 1 per 3, 1 per 3. Ya, 3-nya nanti dikalikan ke sini. Saldo dikurangi tabungan tetap ya, 200.000. 200.000. Ya, ini kali 100%-nya belum. Ya, di mana posisi 100%-nya? Intinya di sini dikalikan 100% ya. Dikalikan 100%. Nanti di akhir aja. Ya. Saya tambahkan. Ini dibagi, ini saya pakai warna merah dulu ya. Ya, dibagi, ini 3-nya bisa kita kalikan ke sini. Ya. Ini 3 di sini, ini persentase bunga.
Kemudian ini ada 32 ya. 32 bukan 3 juta. Tabungannya 3 juta. 3 1 2 3 4 5 6 ya. 100%-nya saya tambahkan. Ini sebenarnya ada 100% di sini. 100% kalikan 100% ya, ada 100%. Di sini ada kali di sini dikali 100%. Dikali posisinya di mana? Sebenarnya ini nanti kan belum dalam persen ya. Di sini langsung saja saya katakan 100% ya, 100%. Nah, ini dalam 100%. Intinya ini nanti akan dikalikan 100%. Kalau enggak akan ketemu 0,0 sekian gitu loh ya. Kemudian kita coret. Ini nolnya dengan nolnya ini kita coret. Ini 100 ini kita coret. Terus nolnya ini kita coret 1. Ya, 3-nya kita coret dengan 3 ya menjadi 20 ya. Jadi persentase bunga akan menjadi 20. Kalau misalnya belum kita ikutkan 100%-nya akan ketemu 0,2 ya. Terus 0,2 kali 100% gitu juga boleh ya. Kemudian dijawab ya yang C. Nomor 28. Dani menabung 800.000 di sebuah koperasi dengan bunga 8% per tahun. Berapa lama Dani mengambil uang tabungan agar tabungan Dani menjadi 880? Ini jawabannya diinginkan dalam bulan. Sama rumusnya ya. Kenapa saya selalu gunakan rumus sederhana, nggak usah yang kompleks, biar kalian bisa menganalisa. Rumusnya selalu namanya saldo itu tabungan tambah bunga. Ya, ini adalah rumus dasar. Ya, sama ini kita gunakan berulang-ulang. Saldo sama dengan tabungan ditambah bunga. Saldo dikurangi tabungan, ya ini dipindah ruas ke sini ya, sama dengan atau jangan dulu. Jangan dipindah ruas dulu enggak apa-apa, biar nanti sama-sama ya. Ini adalah tabungan ditambah bunga. Ini adalah N per 12 ya dikalikan persentase bunga ya dikalikan persentase bunga dikalikan tabungan. Nah, seperti ini. Berapa lama yang ditanya adalah N-nya ya. Jadi S dikurangi tabungan dulu. Jadi saldo dikurangi tabungan sama dengan N-nya per 12 kali persentase bunga ya, persentase bunga kali nilai tabungan. Oke. Sekarang sebenarnya bisa langsung saja kita masukkan 880 dikurangi 800 adalah 80.000. Ini adalah bunganya. Ya, ini kan hasil akhir, ini tabungan awal. 80.000 adalah selisihnya ya. S dikurangi T. Ini sama dengan N ini yang dicari per 12 kali persentase punya 8%. 8% itu 8 per 100. Ya. Dikali apa ini tabungannya. Tabungannya kita masukkan 800.000. 800.000. Nah, yang bisa kita coret dulu biar enak. Ini ribunya di sini dengan ribunya sini kita coret. Ya. Ratusnya ini dengan ratusnya ini bisa kita coret. Ya. Terus 8-nya ini dengan 8-nya ini bisa kita coret. Sekarang kita tulis dulu. Ya, ini berarti tinggal 10 sama dengan N per 12. Ini tadi tinggal 8 ya. Ini adalah 8. Nah, yang bisa kita coret lagi. Ya. Ini 12 dengan 8 sama-sama kita bagi 4. Bagi 4 dapat 2. Kalau ini bagi 4 adalah 3 ya, berarti 10 sama dengan 2 per 3N, maka N sama dengan dikalikan silang 10 dikalikan 3 per 2, 3 per 2, 10 dengan 2 adalah 5, maka N-nya sama dengan 5 kali 3 adalah 15. Jadi yang C jawabannya. Kita lanjutkan nomor 29. Pak Budi meminjam uang di koperasi sebesar, ini pinjam loh ya, ini pinjam. Nanti dapat bunga. Kalau ini kan dapat
nanti ya sama sih dapat bunga ya. Rumusnya sama sebenarnya, hanya kodenya aja pinjaman. S-nya bukan saldo tapi pinjaman ya. Pak Budi meminjam uang di koperasi ya sebesar 4.800.000 dikenakan bunga 24% setahun. Ia berencana mengembalikan dalam 2 tahun. Besar angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah sekarang total pinjaman ya, ini adalah pinjaman ditambah bunga ya, bunga bank ya. Jadi total pinjaman sama dengan pinjaman ditambah persentase ya kali banyaknya tahun ya. Jadi ini kan 24 per tahun. Ini pinjaman, bunganya adalah 24% per tahun. Berarti ini banyaknya tahun kali persentase bunga dikali pinjaman. Ya. Kemudian total pinjaman, ini adalah pinjaman dikalikan P-nya akan dikeluarkan ini 1 tambah N kali persentase bunga dalam kurung tutup. Maka total pinjaman sama dengan langsung dimasukkan ya nilainya 4.800 dalam kurung 1 tambah N-nya berapa? 2 tahun. 2 kali 24. 24% itu 0,24. 0,24. Sama dengan, loh ribunya mana? Belum saya kasih ribu. 4.800.000 dikalikan 1 tambah, ini kalau dikalikan adalah 0,48. Berarti 4.800.000 ya dikalikan 1,48 sama dengan berapa? Ya, kita hitung pakai kalkulator saja. 4.800.000 ya dikalikan 1,48 ya sama dengan 7 juta ya 7.104.000 ya 7.104.000 ya oke. Nah, ini meminjam selama 2 tahun. Nah, per bulannya ya angsuran per bulan kita akan cari angsurannya. Ya, kita pakai biru aja. Angsuran ini kalau 2 tahun itu per bulannya berarti 2 tahun ini adalah berapa bulan? 2 tahun ini adalah 24 bulan. Jadi 7.104.000 dibagi 24 bulan, 24. Sama dengan ini tinggal hasil akhirnya dibagi 24 ya, dibagi 24 sama dengan 296.000 ya, 296.000. Nah, ini agak ribet memang hitungnya ya. Kalau nggak pakai kalkulator ya lama ini. 296.000 yang B. Nomor 30. Nida menabung pada sebuah bank dengan Nida menabung pada sebuah bank ya. Setelah 8 bulan uangnya menjadi 636.000 ya. Ia mendapat bunga 9% per tahun. Maka uang yang pertama ditabung adalah Nida ini menabung di sebuah bank ya, N-nya adalah 8 bulan ya. Uangnya menjadi ini, ia mendapat bunga 9% per tahun, maka uang yang pertama tabung yang dicari adalah tabungan. Rumusnya sama ya, tabungan sama dengan ya langsung ke sini ya. Berapa bulan itu? Setelah 8 bulan. Jadi langsung saya pakai rumus yang di titik ini. Ya sama kok rumusnya. Ya. Jadi tabungan sama dengan kalau ini bukan saldo ya, hanya T diganti S gitu aja. Jadi di sini adalah saldo ya. Saldo rumusnya sama. Ya, saldo sama dengan kecuali diskon nanti ya. Kalau diskon itu minus nanti. Saldo sama dengan di sini tabungan. Nah, ini di sini ada kita simbolkan sebagai T tabungan dalam kurung 1 tambah banyaknya bulan ya
per tahun. N-nya ini N per 12 ya. N per 12, banyak bulan per tahun. Ya, ini adalah bunganya adalah bunga per tahun masalahnya. Nah, kenapa ini enggak per 12? Karena bunganya adalah per tahun dan hitungannya dalam tahun. Ya, N-nya dalam tahun. Ya, kalau ini kan N-nya dalam bulan, berarti harus dibagi 12. Itu bedanya ya. Kenapa ini enggak dibagi 12? Ini kenapa dibagi 12? Karena ini hitungannya dalam bulan, sedangkan ini dalam benar-benar dalam tahun. Ya, bedanya situ, rumusnya sama. Ya, kali persentase bunga. Nah, yang ditanya adalah tabungan T, ya. Maka saldo sama dengan T1 tambah N per 12. N-nya berapa? 8. 8 per 12 dikalikan persentase bunganya 9 per 100 ya, 9 per 100 atau 0,9 gitu aja ya. Bisa dicoret enggak sih? Oh, bisa kok dicoret. Dalam bentuk gini aja. Oke. Sekarang saldo sama dengan tabungan 1 ditambah berapa ini? Kalau kita coret pakai tinta lain aja nyoretnya ya. 9 dengan 12 sama-sama bagi 3 dapat 3. Ini dapat 4. 4 dengan 8 ini habis dapat 2. 2 dengan 100 dapat 50 ya. Maka ini bisa kita dapatkan adalah 1 per 50 nanti ya. Ini duanya kan sudah dicoret juga, dapat 50 ini ya. Jadi pertama 9 dengan 12 dapat 3, dapat 4 ya. Kemudian 4-nya ini dicoret dengan 8 dapat 2, 2-nya dicoret dengan dapat 50, tinggal 3 per 50 berarti ya. Ini adalah 3 per 50 ya. Maka saldo sama dengan tabungan ini jadikan 50 per 50, maka ini akan menjadi 50 per 50 ditambah 3 per 50, kan gitu ya. Maka saldo sama dengan tabungan 3 tambah 50 tambah 3, 53, ya, 53 per 50. Maka tabungan ini bisa kita hitung dengan kalikan silang, ya, sama dengan saldo ya dikali 50 per 53, 50 per 53. Berarti 50 per 53 dikali saldonya berapa? 636. 636.000. Ya, cara 636 bagi 53 dulu terus kali 50 ya. Itu juga boleh biar angkanya nggak terlalu besar. 636 clear ya. 636.000 ya dibagi 53 sama dengan berapa? 12.000 ya. Ya, berarti 50 kali 12.000. Ya, kita langsung kalikan 50 dikali 50 sama dengan 600.000. Ya, 600.000. Ini adalah uang awalnya. Oke, kita sudah sampai nomor 30. Untuk pembahasan berikutnya akan saya berikan di video selanjutnya. Ini berhenti sampai sini dulu, sudah agak capek masalahnya ya.